semuanya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga sehat semua ya. Siang ini kita mau mempelajari tentang faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Sebelum itu, Ibu mau mengabsen dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama ada Nur Rahmah. Hadir, Bu. Ya. Lalu ada Ira. Hadir, Bu. Ya. Lalu Awibi. Hadir, Bu. Lalu Maria Rosa hadir. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Hadir, Bu. Ibu izin men-share PPT dulu ya. Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Materi kali ini menyambung dari materi ketimpangan sosial minggu lalu. Sekarang kita mau mempelajari tentang faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Yang pertama, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh faktor penyebab ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada peserta didik mampu menganalisis fenomena sosial dengan pemahaman peserta didik tentang materi ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ibu menampilkan sebuah gambar, ada yang bisa menganalisis apa yang ada dalam gambar itu? Ya, Bu. Ya. Saya perhatikan itu gambarnya. Ini ya, Bu, kayak perbedaan ekonomi dari segi tempat tinggal. Yang sebelah kanan itu terlihat lebih mewah fasilitas rumahnya, terus lengkap juga, Bu, fasilitasnya, ada kolam renang, ada lapangan tenis gitu ya, Bu. Terus yang sebelah kiri itu lebih padat penduduk gitu, Bu, jadi fasilitasnya juga kurang memadai. Ya, terima kasih Ira atas penjelasannya ya. Betul yang dikatakan Ira itu seperti perbedaan dari ekonomi yang atau bisa disebut sebagai ketimpangan sosial dalam bidang ekonomi. Yang sebelah kanan itu fasilitasnya sangat lengkap dan tidak seperti yang di sebelah kiri yang terlihat padat penduduk dan tidak ada fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti itu. Lalu Ibu ada menampilkan gambar lagi. Ada yang mau menanggapi gambar ini? Saya, Bu, coba. Iya. Ya, Bu, itu dari gambar di PPT itu terlihat ada dua perbedaan ya dalam segi sekolah atau pendidikan, di mana kalau yang gambar atas itu terlihat fasilitasnya itu jauh lebih baik. Kemudian infrastruktur seperti meja dan juga kursi itu sangat bagus, kemudian ruangannya juga bersih, rapi. Kemudian kalau yang di bawah itu sangat berbeda, di mana ruangan kelasnya itu terlihat sangat kumuh, kemudian lantainya juga masih tanah. Lalu beberapa anak di bawah itu juga ada yang tidak pakai sepatu, sehingga sangat seperti ketimpangan sosial dalam segi pendidikan seperti itu. Ya. Terima kasih Rahma atas jawabannya. Yang dikatakan Rahma juga betul bahwa yang ada dalam gambar ini adalah ketimpangan di dalam bidang pendidikan. Yang atas itu fasilitasnya sangat memadai seperti fasilitas dari ruangan dan tempat duduk begitu ya. Lalu atribut sekolahnya juga lengkap, sedangkan yang bawah itu sangat kurang begitu, dengan meja yang seadanya dan ruangan yang
dari seperti bambu-bambu begitu ya. Dengan kondisi fasilitas sekolah yang kurang seperti itu, maka pembelajaran kurang kondusif. Jadi pendidikan antara yang di atas dan di bawah itu terlihat ketimpangannya. Nah, apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah perbedaan antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain, atau perbedaan dalam sebentar. Apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah adanya ketidakseimbangan yang terjadi di dalam atau di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan suku, budaya, maupun status sosial dan ekonomi gitu. Lalu ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Yang pertama adanya faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dalam diri manusia, yang biasanya seperti contohnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya pendidikan yang didapatkan oleh manusia tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia, seperti contoh birokrasi atau kebijakan-kebijakan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti kurang meratanya pendidikan yang ada dalam masyarakat atau fasilitas yang kurang meratanya fasilitas yang ada di dalam masyarakat. Selain faktor-faktor yang tadi, ada juga faktor-faktor ketimpangan sosial yang lain seperti kondisi demografis. Kondisi demografis itu biasanya masyarakat memiliki perbedaan yang berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Lalu yang kedua ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini ketimpangan ini ditimbulkan karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Perbedaan di antara wilayah yang satu dengan yang lain terlihat dari adanya wilayah yang maju dan tertinggal. Lalu ada kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan ini menjadi kunci pembangunan terbesar pembangunan sumber daya manusia. Adanya perbedaan mencolok dalam pendidikan seperti yang ada di contoh tadi, bahwa fasilitas pendidikan yang kurang gitu, jadi mengakibatkan kondisi pendidikan juga kurang merata gitu. Lalu yang keempat ada kemiskinan. Kemiskinan juga dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan sosial secara teoritis. Kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Mau izin kamar mandi dulu? Oh iya, silahkan. Saya lanjutkan ya. Lalu adanya kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat menjadi mengalami ketimpangan atau kesenjangan sosial, kesenjangan antara masyarakat dan dengan tenaga kerja dan pengangguran menjadi semakin besar karena lapangan pekerjaan menjadi semakin sempit. Lalu ada sikap prejudis. Sikap ini adalah sikap pada generalisasi yang tidak berdasarkan pada realitas atau cenderung subjektif. Sikap prejudis bisa diarahkan pada kelompok orang dengan kelas sosial, jenis kelamin, lalu ada umur, partai politik, ras atau suku tertentu. Biasanya sikap prejudis ini bersangkut pautnya dengan sikap rasisme gitu. Lalu ada diskriminasi. Diskriminasi menjadi faktor yang melatar belakangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial ini bermula dari adanya ketidakadilan yang diterima antara satu orang dengan satu orang lainnya. Lalu yang ada juga tentang kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan seperti fasilitas kesehatan yang kurang merata, yang ada atau yang tersebar di setiap daerah, dengan jangkauan kesehatan yang kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Lalu ada perbedaan status sosial di dalam masyarakat. Perbedaan ini terjadi karena adanya pelapisan atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang terbentuk berdasarkan kualitas pribadi, baik itu kesehatan, pendidikan, ataupun kekayaan.
ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem stratifikasi yang berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan sosial, yaitu sistem stratifikasi tertutup yang tidak memberi peluang kepada anggota strata tertentu untuk berpindah ke strata lain. Lalu, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik. Ibu akan mencoba menampilkan video ya. Di tengah perkembangan yang ada saat ini, inilah kampus saya dan inilah rumah saya. Mereka tidak merasakan hal yang sama gitu, bahwa pertumbuhan itu seiring pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi bagi mereka ya. Bisa dibilang ya agak cukup tinggi lah ya jarak antara si yang kaya yang punya modal dengan mereka yang masyarakat di bawah gitu. Untuk menutupi kehidupan sehari-hari saja mereka sudah sulit gitu. Jadi menikmati pertumbuhan ekonomi sebetulnya punya 10%. Kalau 250 juta, seharusnya artinya 25 juta. Jangan-jangan lebih kecil lagi dari 25 juta. Jangan-jangan hanya 5 juta dari 250 juta. Seharusnya yang pertama dirasakan adalah peningkatan dulu rakyat yang di bawah, supaya gapnya itu tidak terlalu besar. Nah, pemerintah sekarang berusaha mengurangi gap dengan cara ya mulai memperbaiki akar rumput, terutama infrastruktur, terus kesehatan untuk rakyat, pendidikan untuk rakyat. Ya itu saya pikir itu, jadi harus ada peran dari pemerintah di samping secara fisik juga bagaimana dari sisi pendidikan gitu kan, maksudnya peran serta swasta ya, pihak-pihak LSM ya, yaitu ibaratnya memantau, mengontrol atau menutupi ya bagian-bagian dari pemerintah yang kebijakan yang tidak tercover oleh mereka gitu kan, karena cuma ngandelin pemerintah toh belum tentu juga gitu kan. Nah, dari video yang tadi silahkan Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok untuk didiskusikan untuk menganalisis apa saja sih faktor internal dan apa saja faktor eksternal yang ada di dalam video tadi. Yang pertama, kelompok pertama itu ada itu ya, ada Maria Rosa dan Nurahma. Lalu ya itu untuk menganalisis faktor internal, sedangkan untuk kelompok kedua ada Awipi dan Ira menganalisis faktor eksternal. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Bagaimana, bisa? Diskusinya lancar? Bisa Bu. Dilanjutkan ya. Yang kelompok 2 gimana nih? Bisa Bu.
Kira-kira sudah selesai belum ya? Saya tunggu lagi dulu. Sebentar Bu. Oke. Gimana? Sudah ya? Bisa disampaikan ya? Sudah Bu. Siapa yang mau menyampaikan dulu, kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 Bu. Yang mau menyampaikan siapa? Saya Bu Maria. Oh iya. Saya akan memaparkan hasil kerja diskusi dari kelompok 1, yaitu faktor internal dari video tadi adalah ketimpangan peluang yang terjadi akibat tempat tinggal dari lahir atau nasib dari lahir yang tinggal di wilayah pinggiran. Pendidikan yang didapatkan juga kurang, sehingga kemampuan dalam dirinya juga kurang. Dengan hal ini, ketimpangan terjadi karena adanya kemiskinan struktural. Dengan pendidikan yang kurang juga mengakibatkan seseorang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Dulu. Ya, terima kasih Maria atas jawabannya. Gimana kelompok 2? Saya boleh menyampaikan. Ya. Ya, hasil dari diskusi kami, faktor eksternal penyebab ketimpangan sosial dalam video adalah karena kurang meratanya pemerintah dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan dan kesehatan yang masih belum merata fasilitasnya, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan kecemburuan sosial. Ya. Terima kasih atas jawaban dari dua kelompok ya. Dari video yang tadi. Itu terjadi karena ketimpangan atau tidak meratanya fasilitas yang ada di dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut berasal dari ada 4 ketimpangan yang ada dalam video tersebut. Yang pertama yaitu ketimpangan peluang. Nasib anak atau dari keluarga miskin terpengaruh oleh beberapa hal utama, yaitu tempat mereka lahir atau pendidikan orang tua mereka. Awal yang mereka dapat itu tidak adil dengan orang-orang yang berada dalam kaum elit begitu ya. Mereka tidak dari kaum yang atau masyarakat yang miskin, mereka tidak dapat menentukan atau kurangnya peluang bagi mereka selanjutnya. Faktor tersebut di luar kendali seseorang individu. Lalu yang kedua ada ketimpangan pasar kerja. Ketimpangan pasar kerja ini disebabkan dengan pekerja yang berbeda keterampilan atau memiliki keterampilan yang tinggi menerima gaji yang tinggi, sedangkan tenaga kerja yang lainnya yang tidak memiliki keterampilan mendapatkan hasil kerja atau gaji yang rendah. Mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas yang rendah dan pemasukan yang kecil. Lalu yang ketiga ada konsentrasi kekayaan. Kaum elit memiliki aset keuangan yang seperti properti atau saham yang ikut mendorong ketimpangan saat ini yang terjadi di masa depan. Lalu yang terakhir ada ketimpangan dalam menghadapi goncangan saat terjadi goncangan di dalam masyarakat miskin dan rentan, mereka akan gampang terkena dampak atau menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan. Lalu kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah materi faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah adanya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketimpangan sosial terjadi karena beberapa faktor seperti faktor internal yang ada di dalam masyarakat atau ada dari dalam diri masyarakat. Lalu yang kedua faktor eksternal yang berasal dari luar diri atau kemampuan masyarakat seperti kebijakan atau birokrasi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Lalu ini ada Ibu ada post test bisa dikerjakan di Google Form. Ini linknya akan Ibu kirim ke grup. Hanya ada ini
Bentar. Ini ada 4 soal. Nanti ibu akan nilai begitu ya, untuk dimasukkan ke dalam penilaian harian. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Linknya sudah terkirim di grup? Sudah, Bu. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan post testnya? Soalnya gimana, sulit atau mudah? Lumayan, Bu. Lumayan sulit, Bu. Susah, Bu. Kalau susah nanti bisa dibaca-baca lagi ya, mungkin dari sumber-sumber lain atau dari sumber-sumber online, atau juga bisa melihat dari video-video di YouTube itu tentang ketimpangan sosial, lalu kalian bisa menganalisis mana sih faktor internal atau mana sih faktor eksternal yang ada di dalam video tersebut gitu ya. Untuk pelajaran kali ini Ibu cukupkan saja karena waktu juga sudah mendekati jam istirahat siang begitu ya. Untuk pelajaran kali ini selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.